Adapun bagi orang yang khawatir karena situasi dan kondisi, karena tidak ada jaminan macam-macam tadi, maka dia juga diberi jalan. Termasuk diantaranya tentu bagi mereka yang berada di dalam ruang-ruang operasi atau ruang-ruang penanganan, termasuk dengan pakaiannya yang serba memakai pakaian APD, pakaian yang seperti itu kan susah kalau dia misalnya dalam kondisi hari Jumat harus keluar, kemudian harus melepas pakaian, nanti pakai lagi dan seterusnya. Situasi-situasi seperti ini adalah situasi-situasi yang memang tidak ideal. Tetapi kalau merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tadi, maka kita punya jawaban bahwa ini bagian dari perkara-perkara yang memungkinkan bagi orang dalam situasi tertentu di kalangan fuqaha tadi untuk kemudian mendapatkan rukhsah, keringanan-keringanan. Nah, inilah gambaran yang saya ingin sampaikan. Jadi kesimpulannya, ada hukum azimah dan ada hukum rukhsah. Hukum azimah terkait dengan sholat jamaah itu, satu, hukumnya adalah fardu kifayah. Dan sholat jamaah itu hukum asalnya dilakukan di masjid, karena konteksnya bukan saja untuk menjalankan sholat jamaah, tetapi di sana juga ada syiar. Satu. Nah, kedua, sholat Jumat. Sholat Jumat juga begitu. Sholat Jumat itu fardu ain, kemudian fardu ain tadi itu harus dilaksanakan berjamaah, dan sholat Jumat berjamaah tadi itu dilaksanakan di masjid, hukum asalnya, tapi juga bisa di tempat yang lain seperti kantor dan sebagainya, termasuk bangunan permanen. Nah, dalam kondisi seperti itu, ini adalah hukum asal yang kemudian di sana juga berlaku, ada aspek yang terkait dengan syiar, dan itu tugas negara untuk menegakkan itu. Ini yang harus dipahami. Ketika negara punya kewajiban untuk menegakkan hukum tadi, maknanya negara juga punya kewajiban untuk memastikan pelaksanaan ibadah tadi. Berarti negara juga harus memastikan apa? Jalannya tadi. Seperti yang disebutkan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' tadi. Kalau ada yang menghalangi, maka negara harus turun. Termasuk hal-hal yang bisa menghalangi pelaksanaan ibadah tadi, yaitu dengan menjamin kebersihannya, menjamin keamanannya, agar orang tidak takut untuk melaksanakan sholat jamaah dan sholat Jumat di masjid. Itu kewajiban negara. Bagaimana caranya negara menjamin dalam hal ini? Di antaranya dengan menggunakan teknologi, di antaranya dengan memastikan kebersihan masjid dan sebagainya, termasuk di antaranya mengkarantina mereka yang sakit. Itu kewajiban negara. Baru yang kedua itu terkait dengan individu, di mana individu itu terkait dengan fardu kifayahnya individu dan fardu ainnya individu dalam konteks sholat Jumat. Dalam konteks ini kembali kepada kesadaran individu. Ketika individu itu ada kesadaran untuk menunaikan tadi, maka dia lihat saya ini sehat atau tidak. Terutama dalam situasi seperti ini. Ketika dia dalam kondisi yang tidak sehat, maka dia boleh untuk tidak menjalankan sholat Jumat di masjid, untuk tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid. Nah, dalam hal ini, maka dia kalau merujuk kepada pendapat kebolehan melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah di gedung, termasuk juga di dalam rumah tadi, maka dia bisa mengambil rukhsah ini. Kecuali kalau memang dia termasuk yang sakit dan harus diisolasi. Nah, maka itu lain. Sehingga dia termasuk orang yang mendapatkan rukhsah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Adapun bagi orang yang khawatir karena situasi dan kondisi, karena tidak ada jaminan macam-macam tadi, maka dia juga diberi jalan. Karena ada kebolehan untuk melaksanakan sholat di bangunan termasuk di rumah dalam situasi seperti ini, dengan syarat minimal 3 orang, 1 imam dan khotib, kemudian yang 2 adalah makmumnya, dan mereka adalah laki-laki.
Nah, ini yang menjadi alasan para fuqaha untuk mendudukkan perkara ini dengan detail. Sehingga dari situ kita bisa memahami situasi dan kondisinya, dan kemudian akhirnya setelah kita mendapatkan penjelasan atau ilmu seperti ini, maka kitalah yang akan menentukan saya termasuk yang mana, saya pilih yang mana, kembali kepada masing-masing. Karena ini kembali kepada taklif, di mana taklif itu, beban hukum itu kembali kepada masing-masing di dalam memutuskan dia termasuk yang mana, dia termasuk yang mendapatkan rukhsah atau tidak, termasuk dia memilih di antara rukhsah tadi yang mana yang boleh dia ambil dan mana yang memungkinkan untuk dia pakai dan mana yang tidak. Ini dasar-dasar yang mestinya kita bisa manfaatkan atau kita bisa gunakan menjadi pijakan atau menjadi pedoman. Dengan begitu, insya Allah Islam ini mudah. Islam ini tidak akan mempersulit kita. Pendek kata, kalau kita memiliki wawasan yang luas tentang hukum Islam, maka kembali kepada masing-masing kita untuk menentukan pilihan sesuai dengan apa yang menjadi tabani atau menjadi adopsi atau pilihan hukum kita masing-masing. Nah, di sana yang paling penting adalah fungsi negara, tugas negara, yang inilah justru hari-hari ini ternyata tidak kita temukan, dan itu yang menjadi faktor yang menyebabkan kemudian terjadinya persoalan ini begitu rumit tadi itu muncul, sehingga hal yang mungkin awalnya itu oleh para fuqaha tadi belum dimasukkan di dalam pembahasan rukhsah dan sebagainya, karena ingat para fuqaha seperti Imam Nawawi, Imam Ar-Ramli, dan imam-imam yang lain yang menulis kitab-kitab fikih di masa lalu, mereka itu hidup di zaman keemasan Islam. Mereka hidup di zaman khilafah Islam. Dan itulah yang membedakan antara fuqaha hari ini dengan fuqaha di masa lalu. Di mana fuqaha di masa lalu ketika mereka membahas, yang mereka bahas itu adalah perkara-perkara di mana mereka hidup di dalam sistem yang tadi sudah disebutkan. Negara melakukan peran, negara melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan dalam kondisi seperti itu kemudian mereka membahas apa-apa yang memungkinkan dalam situasi di mana negara tidak bisa menjangkau itu atau mungkin memang menjadi rukhsah yang dibolehkan. Tetapi dalam konteks hari ini di mana negara abai, di mana negara tidak menunaikan kewajibannya, memang yang menjadi sulit adalah menjadi fuqaha yang kemudian dituntut untuk membenarkan berbagai macam situasi dan kondisi atau mencari jawaban terhadap berbagai persoalan yang dimunculkan oleh kebijakan-kebijakan yang salah atau bahkan mungkin hal-hal yang lahir karena abai, sikap tidak menunaikan kewajiban dengan baik tadi itu. Nah, inilah menjadi tantangan bagi para fuqaha, bagi para ulama yang hidup pada hari ini. Dan semoga penjelasan ini bisa menyadarkan kita semua betapa pentingnya kita hidup di dalam Islam dengan sistemnya yang adil dan ideal, dengan Islam yang begitu luar biasa sempurnanya itu. Dan dengan begitu insya Allah, Allah akan menjaga kita semua, dan Allah senantiasa kita agungkan asmanya, Allah senantiasa kita agungkan kebesarannya. Dan itulah yang membedakan antara kita hari ini dengan mereka-mereka yang hidup di masa lalu. Dan semoga penjelasan ini bisa mengantarkan kita pada satu pemahaman yang utuh, sehingga kita bisa mendudukkan konteks fikih pada konteks yang seharusnya, dan tidak melihat sepotong-sepotong seolah-olah ini adalah perkara yang berdiri sendiri, padahal satu dengan yang lain saling terkait. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan yang mungkin masuk atau disampaikan, insya Allah nanti akan kita jawab sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan waktu, sesuai dengan kesempatan yang ada. Silakan.